Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasya Amira Tarina dengan NIM 1804 1090 132. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menginvestigasi bukti-bukti banjir purba berdasarkan kajian geologis. Sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai paleoflood atau banjir purba. Yang mana paleoflood atau banjir purba merupakan banjir masa lalu yang terjadi tanpa terekam oleh hidrologis langsung pengukuran atau tanpa pengamatan atau dokumentasi oleh non-ahli hidrologis. Pada tahun 1982, bidang hidrologi paleoflood telah diakui sebagai metode memahami peristiwa banjir ekstrim yang terjadi pada pertengahan hingga akhir Holosen. Data paleofood yang direkonstruksi dari arsip geologi atau botani dapat memberikan sejarah peristiwa banjir yang terjadi ratusan hingga ribuan tahun yang lalu. Cara menginvestigasi banjir purba ada 5, yaitu analisis stratigrafi, geokronologi, menyusun kronologi kisaran banjir purba, analisis rekonstruksi menggunakan proksi, dan yang terakhir yaitu analisis hidraulik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis stratigrafi. Yang mana analisis stratigrafi yaitu studi analisis stratigrafi dilakukan dengan cara memeriksa tepian dinding dan tepian lembah di sepanjang sebagian besar masing-masing studi, mencapai di mana aliran memotong formasi geologi yang cocok untuk pengendapan dan pengawetan endapan air kendur. Di banyak lokasi, pencarian untuk situs yang sesuai adalah dipadu oleh bukti banjir yang terlihat dari tahun ke tahun, yang umumnya dibedakan dari bukti yang lebih tua berdasarkan pengetahuan tentang laju aliran. Deposit float sand atau khususnya wadah minuman, kayu giling, dan sampah plastik, dan tingkat pelapukan dari endapan banjir atau organik yang terbawa bahan. Di mana pengintaian diindikasi mungkin akumulasi sedimen dari banjir prasejarah, stratigrafi tersingkap oleh penggalian. Penggalian lubang misalnya, digali melalui semua endapan air kendur ke salah satu batuan dasar atau runtuhan batu besar dan tak tergoyahkan. Jika memungkinkan, beberapa lubang digali di setiap situs untuk mencari yang paling lengkap catatannya. Juga jika memungkinkan, untuk urutan stratigrafi adalah diperiksa di beberapa ketinggian di masing-masing situs, serta beberapa situs dalam jangkauan untuk lebih tepat mendefinisikan frekuensi deposisi pada tahap yang berbeda setelah penggalian. Nah, kemudian masing-masing situs serta beberapa situs dalam jangkauan untuk lebih tepat mendefinisikan frekuensi deposisi pada tahap yang berbeda. Setelah penggalian, stratigrafi pit diperiksa untuk menentukan urutan endapan banjir. Nah, banjir individu deposit biasanya dipisahkan satu dengan lain dengan bukti dari hiatus temporal. Bukti tersebut termasuk lapisan atau terisolasi bongkahan batuan lokal, endapan gua, atau ceruk bioturbasi, lereng, vegetasi, dan beberapa kasus bukti penduduk, budaya, atau pengembangan tanah. Identifikasi bukti ini adalah kunci untuk interpretasi stratigrafi. Dan kesalahan dalam kesimpulan mengenai jeda antara banjir individu setoran dapat menyebabkan perkiraan jumlah yang terlalu rendah atau terlalu tinggi banjir yang tercatat dalam urutan endapan. Akibatnya, upaya yang cukup besar dilakukan untuk mengekspos sebanyak mungkin stratigrafi dan untuk mengevaluasi banjir. Semua pengamatan dan interpretasi dicatat secara rinci di lapangan catatan dan termasuk ketebalan ukuran dari semua stratigrafi, satuan warna, tekstur, ukuran butir, derajat penyortiran, kelembapan kandungan maksudnya, jumlah bahan organik, jenis struktur fluvial seperti laminasi atau perselingan jika ada, derajat bioturbasi, dan sifat kontak antar unit. Ya, selanjutnya geokronologi. Nah, di sini geokronologi yang digunakan adalah analisis radiokarbon menggunakan karbon 14C dari deritus organik termasuk arang, pecahan kayu, kulit kayu, kerucut pinus dan jarum, dan pelet kotoran hewan pengerat yang diendapkan di dalam
dan di antara banjir individu. Sampel organik dikumpulkan selama pemeriksaan dan deskripsi stratigrafi. Sampel dikumpulkan dengan tangan, spatula logam, sekop, atau pisau, dan ditempatkan ke dalam kantong plastik yang dapat ditutup rapat. Sifat bahan, lokasi, dan kedalaman di bawah permukaan dicatat untuk setiap sampel. Untuk beberapa endapan banjir tanpa bahan organik, seperti sampel sedimen curah, dikumpulkan dan kemudian lebih banyak lagi diperiksa secara cermat dan mengidentifikasi fragmen organik yang dapat didata dari semua bahan. Untuk analisis radiokarbon, dipilih atas dasar penilaian mengenai kepentingan relatif dari urutan setoran individu untuk memahami sejarah banjir secara keseluruhan, mendapatkan umur banjir terbesar, dan menentukan panjang catatan pengendapan pada kunci situs. Biasanya, dengan memilih sampel dari dekat, dasar urutan setoran, hasil pemilihan usia dasar yang dipandu dari analisis tambahan. Selain itu, beberapa sampel dari endapan banjir individu diajukan untuk mengkonfirmasi usia banjir. Menyusun kronologi kisaran paleoflood atau banjir purba. Interpretasi ini membutuhkan penggalian dan menggabungkan informasi dari beberapa situs dalam jangkauan dan menggunakan penilaian dan kesimpulan mengenai stratigrafi hubungan antar situs, dilengkapi dengan catatan stratigrafi, penanggalan, dan informasi arus besar dari situs lain dalam mencapai interpretasi yang diperlukan. Kolerasi bukti banjir di antara beberapa situs, terutama berdasarkan posisi relatif di dalam urutan stratigrafi, karakteristik tekstur yang unik, atau hasil penanggalan usia dan estimasi aliran. Selanjutnya yaitu analisis dan rekonstruksi menggunakan proksi. Untuk merekonstruksi data paleoflood yang melampaui catatan instrumental, ahli paleohidrologi mengandalkan proksi lingkungan, yang mana proksi adalah indikator masa lalu yang berguna untuk perubahan global dan memungkinkan para ilmuwan untuk memahami kondisi iklim dalam jangka waktu yang lebih lama. Sebagian kecil dari sejarah bumi di mana catatan instrumental gagal. Peristiwa paleoflood dapat dianalisis dan direkonstruksi menggunakan proksi seperti slackwater deposit, catatan lingkar pohon, bukti sejarah, dan catatan sedimen. Besarnya peristiwa paleoflood dapat direkonstruksi oleh endapan slackwater menggunakan tekstur sedimen dan jumlah energi yang diperlukan untuk mengangkut sedimen ke dalam deposit. Informasi ini kemudian dimasukkan menjadi model hidrolik statik yang memungkinkan untuk estimasi besarnya paleoflood. Situs akumulasi sedimen slackwater dapat terjadi di beberapa lokasi, termasuk mulut anak sungai, perluasan tiba-tiba di saluran, dan di tikungan berliku-liku. Sebagian besar endapan slackwater ditemukan di daerah kering, hingga semi kering, daerah di mana ngarai atau yang kering dan sempit tahan terhadap pelapukan. Slackwater deposit yang lazim di daerah ini karena mereka dapat dilindungi dan dilestarikan dalam waktu yang lama. Usia peristiwa paleoflood juga diperkirakan oleh endapan slackwater menggunakan metode penanggalan radiokarbon. Penanggalan radiokarbon mengukur jumlah karbon dalam bahan organik tertanam dalam endapan fluvial. Jumlah 14 karbon dalam deposit dibandingkan dengan standar referensi internasional yang memberikan perkiraan usia karbon di deposito. Kemudian di sini ada catatan lingkar pohon, yang mana catatan cincin lingkar pohon atau yang biasa kita kenal dengan cincin lingkar pohon adalah proksi lain yang digunakan dalam studi paleohidrologi untuk merekonstruksi masa lalu peristiwa banjir. Karena mereka dapat mendokumentasi kejadian dan waktu banjir masa lalu. Pohon cincin merekam informasi tentang peristiwa banjir dengan menunjukkan anomali di pembuluh selnya dan perubahan struktur kayu. Ketika pohon terkena puing-puing yang terbawa banjir, kulit pohon dan lapisan jaringan di bawahnya dikenal sebagai kambium yang rusak.
mengakibatkan deformasi pertumbuhan tersebut disebut dengan bekas banjir. Bekas luka banjir dapat diberi tanggal dan digunakan untuk merekonstruksi informasi tentang proses fluvial masa lalu. Penanggalan bekas luka banjir dapat digunakan untuk mengidentifikasi tahun kejadian banjir dan terkadang musim kejadian banjir. Selain itu, ketinggian bekas luka banjir di pohon dapat memberikan informasi tentang tahap banjir. Bukti dendrogeomorfik masa lalu peristiwa banjir dapat dilihat pada batang miring, penghapusan cabang, paparan akar, dan penghapusan pohon tetangga. Jenis proksi lain yang memberikan informasi tentang peristiwa paleoflood adalah danau catatan sedimen. Catatan sedimen danau adalah arsip paleoflood yang berharga karena wastafel alami untuk sedimen yang diangkut selama banjir. Sebagai sedimen terakumulasi di dasar danau, berbagai lapisan menyediakan arsip data yang luas dari kondisi lingkungan pada saat penyimpanan. Besaran banjir bisa direkonstruksi menggunakan endapan sedimen danau karena ukuran butir dapat mewakili sungai energi dan debit yang dibutuhkan untuk mengangkut sedimen tersebut. Di dalam selain ukuran butir, ketebalan lapisan sedimen, dan pemahaman yang kompresif tentang proses sedimen dari sistem danau juga diperlukan untuk merekonstruksi banjir dengan benar besarnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.